julukan Kota Bandung ya. Mulai dari Paris Panjapa, kemudian pusat kebudayaan Sunda ya, dan juga pusat pendidikan karena ratusan bahkan ribuan barangkali perguruan tinggi di Jawa Barat yang sebagian besar berpusat di Bandung. Kota pendidikan, jangan lupa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengambil pendidikan tinggi atau kuliah di Institut Teknologi Bandung. Jadi ini luar biasa. Dan kemudian ada juga Universitas Pajajaran, itu adalah perguruan tinggi tua di Bandung. Sisi lain dari daya tarik sejarah atau background sejarah adalah Bandung tempat diselenggarakan Konferensi Asia Afrika ya, pertama tahun 1955 atau 10 tahun ya Indonesia merdeka perdakan. Dan ini adalah momentum yang sangat besar sekali. Seluruh pemimpin dunia ya berkumpul di Bandung kecuali Amerika ya. Dan ini melahirkan sebuah gerakan Asia Afrika. Dari konferensi Asia Afrika itu melahirkan banyak negara-negara baru di Asia maupun di Afrika. Jadi suatu trigger, suatu penyemangat bagi gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Dan ini adalah bukti bahwa Indonesia mendapatkan pengakuan dunia dalam hal diplomasi internasional. Indonesia kuat. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan populasi 4 besar. Dan setiap kali pendekatan dilakukan Indonesia relatif baik dalam dunia diplomasi. Kita menjadi pendukung utama dari Palestina. Indonesia telah berjuang bagi kemerdekaan Palestina dan selalu berdiri depan. Demikian juga isu-isu gerakan-gerakan ekonomi kultural bagi dunia Islam. Jadi dan kemudian Bandung menjadi magnitude, menjadi magnet bagi gerakan-gerakan diplomasi internasional, bagi gerakan diplomasi Indonesia di luar negeri. Dan jangan lupa di awal-awal kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan, Bandung sempat mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kita tidak akan menyerah kepada penjajah Belanda dan kita melawan dengan gerakan Bandung Lautan Api. Itu adalah suatu peristiwa sejarah besar. Dan catatan lain dalam dunia diplomasi internasional adalah hadirnya pakar hukum internasional, pejuang diplomasi internasional, yaitu Insinyur Juanda. Insinyur Juanda inilah melalui Profesor Mokhtar Usman Atmaja melahirkan Deklarasi Juanda yang menetapkan bahwa batas laut teritorial ada 12 mil dan Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi ide tentang archipelagic state itu datang dari guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Profesor Mokhtar Usman Atmaja. Jadi sekali lagi Bandung punya peran besar ya dalam perkembangan ketatanegaraan dan kiprah diplomasi Indonesia di luar negeri. Monumennya Asia Afrika sampai sekarang masih ada dan diletakkan di alun-alun kota Bandung. Itu artinya simbol utama ya Konferensi Afrika adalah Bandung. Konferensi Asia Afrika 1955 menjadi ikon sejarah bagi kota Bandung. Baru 10 tahun merdeka, Indonesia sudah bisa mengorganisir bukan hanya sebuah konferensi internasional, tapi sebuah kesadaran bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk menentang kolonialisme Barat, imperialisme Barat, dan berhasil menjadikan negara-negara merdeka di kawasan Asia Afrika ini.
Dan sejarah ini adalah sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia, bagi para pemimpin Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah sejarah, sebuah ikon sejarah Konferensi Asia Afrika. Gedung Sate adalah pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tempat KTM berkantor. Ini saya ada di dalam Bancai, ya, Bandung. Area bekas penjara kolonial Belanda ketika Bung Karno ditahan karena kegiatan aktivitas pro kemerdekaan. Jadi penjara adalah harga bagi sebuah perjuangan.